Kalau pusaka ini sendiri dipegang siapa? Prabu Jayabaya. Oh, ini dipegang sendiri ageman dari Prabu Jayabaya. Saka kowe biasa nih tempat kene sanding singgasana. Oh, berarti ditaruh di sebelah singgasana beliau. Ini kalau tidak salah ini kalau beliau berpidato atau berbicara di depan umum ini juga memegang pusaka ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Suryo Jati Channel. Dan kali ini kami ingin mencoba untuk mereview sebuah pusaka yang mana bentuknya ini pusaka ini biasa disebut mungkin menur. Menur atau kurang lebih juga berbentuk seperti payung ini, payung yang nutup ya, yang tidak terbuka. Dan di pusaka ini jika kita amati bersama ya, ini dari detail tatahannya, detail pembuatannya ini sangat bagus sekali, sangat rapi. Yang jelas ini adalah karya dari empu yang sudah sangat profesional tentunya, karena ini terlihat sangat rapi sekali dan bagus sekali. Dan dari bebannya ini, bobotnya ini cukup berat. Kalau sekilas ini saya perkirakan ini cukup tua ya, cukup tua, bahkan lebih tua dari era Majapahit ini. Saya rasa seperti itu, mungkin di era Singosari ataupun era Kediri. Oke, jadi dari segi energinya sendiri ini positif ya, positif dan cukup besar, energinya cukup besar. Ini dari segini masih ada getarannya ini. Nah, ini cukup besar ini. Oke, ini kurang lebih mungkin saya pribadi menyampaikan ini pusaka payung ya, payung atau menur. Cuman di tengahnya ini ada lubang, entah ini disengaja dibuat seperti ini atau rusak karena alam. Oke, Mas Indra pernah melihat pusaka seperti ini? Saya sendiri belum pernah, Mas. Belum pernah ya? Pernah. Ya, ini pusaka yang biasa digunakan diambil tuahnya kalau zaman dulu, Mas ya. Jadi pusaka seperti ini itu lebih cenderung diambil tuahnya daripada manfaat bentuknya ini ya. Jadi ini bukan pusaka untuk nosok ataupun untuk lain-lain, bukan. Tapi lebih diambil untuk digunakan energinya. Seperti itu kurang lebih. Oke, saya ingin coba untuk Mas Indra mendeteksi energinya. Barangkali Mas Indra ada ada yang disampaikan. Coba Mas Indra, ini dicek dulu coba energinya bagaimana ini menurut sampean ini. Ini energinya cukup halus memang, cuman cukup tebal dan besar ini. Nanti kita akan dibantu oleh Mas Indra untuk melakukan mediumisasi. Kita akan coba gali informasi tentang pusaka ini ya, sebagai penambah wawasan untuk kita bersama. Jadi untuk mengetahui kira-kira pusaka ini ditempa oleh siapa, jadi empunya itu siapa, kemudian di era mana, sehingga nanti apabila ada seseorang yang memiliki pusaka kurang lebih mirip, nah bisa jadi ada kemungkinan juga sama pembuatnya, sama eranya, dan sama tangguhnya, kurang lebih seperti itu ya. Tetapi tidak
tidak menuntut kemungkinan di era-era yang baru, era-era Mataram Islam juga membuat pusaka seperti ini juga bisa jadi ada ya. Cuman kalau ini sendiri dari bahannya kalau saya amati cukup tua. Dan ini saya prediksi yang memiliki pusaka ini termasuk tokoh yang sangat berpengaruh ya. Nanti kita simak bersama. Kalau saya pribadi sudah mengantongi beberapa informasi tentang pusaka ini. Bahkan empunya sendiri juga empu yang sangat terkenal. Nanti mungkin kalau disebutkan penonton Suryojati semua mungkin banyak yang tahu tentang empu dan juga pemilik dari pusaka ini. Oke, bagaimana energi? Halus mas, Halus ya. emang halus. Oke. Tapi semakin agak saya mendekat itu tebal, makin tebal. Oh seperti itu. Ya, tebal terus. Emang energinya sangat halus, jadi kayak halus tapi sangat tebal gitu. Oke. Ini nanti kita mediumisasi ya. Mas Indra siap ya? Siap. Ini energinya cukup besar. Ya, Mas Indra berdoa dulu. Berdoa dulu, disiapkan mentalnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Bismillah, siap ya, bismillah. 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 Oke. Ini sosoknya sendiri kurang lebih kalau saya lihat itu hampir seperti raja ya, memiliki mahkota, terus pakaiannya cukup mewah juga. Oke, masuk lebih dalam. Bismillah. Oke, assalamualaikum. Oke, Anda sudah bisa berkomunikasi? Oke, saya harap nanti agak sedikit dikeraskan suaranya. Oke, kalau boleh tahu dengan siapa saya ini berkomunikasi ini? Raden Brotosuryo. Oke. Saya ingin sedikit bertanya-tanya tentang pusaka ini. Oke. Tentang pusaka ini. Yang pertama sekali, kira-kira pusaka ini itu dulunya dibuat oleh siapa empunya itu?
Kondang Tlatah Jawa. Empu yang kondang di telaga Jawa, siapa itu? Raja Oh, di era Jayabaya. Apa Empu Barada? Bagaimana? Oh iya, beliau ya, Empu Barada ya. Terus di era Jayabaya, kalau pusaka ini sendiri dipegang siapa? Kang Prabu Jayabaya. Oh, ini dipegang sendiri ageman dari Prabu Jayabaya. Berarti Anda dulunya mengikuti Prabu Jayabaya, seperti itu ya. Saka kuwi Dari ini, masuk pusaka dalam keraton. oh, pusaka ini termasuk pusaka dalam keraton Kediri. Oke, keraton apa ya? Daha ya, Daha Panjalu. Oke, lantas kalau kegunaannya sendiri dulu itu untuk apa? Perlindungan ya. Pinayungan. Apa? Boleh diulangi? Perlindungan, Pinayungan. pinayungan. Oh, Sang keraton. oh, seperti itu. Jadi untuk memayungi satu keraton, satu kerajaan itu ya. Sewilayahnya atau kerajaannya saja? KB berarti sewilayahnya juga ya, sedaha ya, kalau dulu Daha. Kalau sekarang itu kita sebut Kediri. Oh, berarti kekuatan Anda cukup lumayan tinggi ini ya. Oh tidak, oke. Kalau boleh tahu asal Anda ini dari mana? Setahu ngomong Oh, belum pernah. muridmu. Oh, di siapa itu? Apa di Denny? Oh, oke, mungkin bisa diulangi lagi lah. Asal Anda dari mana? Saka Wetan. Oh, dari Wetan. Iya, iya. Apa dari Pulau Bali? Lantas Anda sendiri masuk ke pusaka ini itu bagaimana cerita? Anda tertarik atau ada yang memerintah Anda masuk ke sini? Atau bagaimana kira-kira? Durunge pusaka kuwi digawe Sebelum pusaka ini dibuat? Prabu. Aku wis mulai Prabu. Oh, Anda sudah mengikuti Prabu Jayabaya itu tadi ya. Lantas ketika pusaka ini dibuat, Anda mendiami pusaka ini, seperti itu. Pusaka kuwi biasane tempatke sanding singgasana. Oh, berarti ditaruh di sebelah singgasana beliau. Iya. Ini kalau tidak salah ini kalau beliau berpidato atau berbicara di depan umum ini juga memegang pusaka ini ya. Ini kalau sedikit saya lihat residualnya ini.
Ini semacam apa ya, di tongkat, cuma di atasnya itu ada pusaka ini. Oke, mungkin ada hal lain yang bisa Anda sampaikan tentang pusaka ini mungkin. Atau sesuatu yang lain mungkin yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Oh, pusaka ini tidak bisa dipegang oleh sembarang orang ya. Oke. Kalau Anda sendiri, dari energi Anda ini saya rasakan cukup besar. Mungkin kalau boleh tahu, kira-kira siapa romo Anda ini? Saya cukup penasaran ini karena dari pakaian Anda yang cukup mewah, terus Anda energinya juga cukup besar lah, saya kategorikan seperti itu. Atau mungkin Anda tidak mau menyebutkan juga tidak apa-apa. Oke, saya paham itu. Oke, itu nama romo Anda ya, gelar romo Anda ya. Oke. Tapi konon dulu pusaka ini apa benar juga untuk mengusir panggebluk atau penyakit itu? Jadi segala sifat perlindungan ya, segala sifat kinayungan ya. Termasuk serangan juga dari semua ya. Tapi di Keraton Kediri sendiri itu tokoh-tokoh yang mendampingi dulu termasuk tokoh-tokoh besar atau bagaimana? Oh, termasuk para sanghyang di tanah Jawa ini. Masya Allah. Saya pernah berkomunikasi dengan salah satu tokoh bernama Resi Wulung. Yang saya mendapatkan informasi beliau juga dulunya berada di dalam Keraton Kediri. Apa benar itu? Oh, oke. Pemimpin para resi. Oh, beliau pemimpin para resi ya. Oh, di Daha. Masya Allah. Itu suku bangsa manusia. Iya. Resi Wulung bangsa jin memang. Oke, mungkin itu saja sedikit perkenalan kita kali ini ya. Mungkin lain waktu kita komunikasi lagi. Dan mungkin Anda dipersilakan untuk keluar dari raga ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Oke, alhamdulillah wa syukurillah. Tidak banyak yang kita gali ya informasi tentang pusaka ini. Namun inti dari review kita kali ini ya, ingin mengetahui pusaka ini itu dibuat oleh siapa dan dimiliki oleh siapa, dan tadi sudah dijawab. Memang kalau saya dapat informasi itu memang pusaka ini dibuat oleh Empu Barada dan dipegang oleh Prabu Joyoboyo, Raja Kediri ya. Dan ini beliau sering memakai itu ketika jadi tongkat itu untuk berkomunikasi atau ngomong di depan rakyatnya seperti itu. Energinya sendiri memang cukup tinggi ya.
Oke, alhamdulillah. Nah, auranya sendiri tadi kalau saya lihat itu putih ya, putih terang gitu. Cukup besar juga memang. Oke, kita akan coba tanya-tanya ke Mas Indra, mungkin bagaimana sosoknya, energi dan apa yang dilihat dan dirasakan. Oke, Mas Indra, bagaimana? Apa yang kiranya tadi dilihat dan dirasakan? Sosoknya pertama, Mas. Hmm. Sosoknya mewah sekali pakainya, Mas. Mewah seperti raja-raja itu, cuman pakaiannya agak Lopor ya, lopor gitu. lopor itu ya. Iya. Terus Jadi raja tapi seperti pakai pakaian kain yang mewah itu. mewah. Banyak perhiasannya, di mahkotanya juga ada. Saya lihat itu ada sebuah kayak apa ya? Kayak kursi apa gitu. Tapi mewah gitu. Dari kayu cuman agak mewah. Ada ukir-ukirannya, ada sedikit emas-emasnya gitu. Lantas Di sampingnya itu ada kayak apa gitu loh. tombak Apa-apa gitu loh. Tongkat. Iya, di sana. Saya itu kursi apa kok mewah gitu. ya, mungkin kursinya raja, mungkin seperti kursinya raja, Agak besar kursinya. agak besar. Terus apalagi yang dilihat? Lihat sosok apa ya, kayak cahaya emas gitu. Lihat gak kelihatan sosoknya. Sosoknya nggak kelihatan ya. Iya. Oke, kalau energinya sendiri dari kodamnya ini tadi, Mas? Pas kalau masuk itu berat tapi halus dia. Ketika di tubuh. Jadi nggak menyakiti tubuh ya? Enggak. Berat terus halus. Oke. Pancarannya nampak nggak tadi? Nampak, Mas. Apa pancarannya tadi yang nampak? Pertamanya kayak terang gitu aja, terang kayak silau gitu. Silau lama-lama jadi putih gitu. Silau putih. Oke, jadi kalau Mas Indra perkirakan ini, kalau Mas Indra ukur ini, kira-kira mungkin setara dengan sosok siapa, tokoh siapa yang pernah masuk ke Mas Indra? Oke. Yang sapu angin mungkin dari istrinya, Mas. Atau Kiai Badar ya? Iya, tuh Kiai Badar. Bersama lah. Oke. Oke, mungkin itu saja ya sekilas tentang review dari pusaka ini. Mungkin lain waktu kita review lagi pusaka-pusaka lain yang mana bisa kita ambil informasi seputar mungkin tangguh dan empunya seperti itu. Karena apa? Pembelajaran tentang pusaka ini banyak yang hilang. Artinya apa? Empu-empunya, apabila kita mempelajari seperti ini nanti kita bisa paham, karyanya Empu Barada itu seperti ini ciri-cirinya, pembuatannya rapi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita gali informasi tentang pusaka itu tujuannya untuk itu, untuk mengetahui daripada karya-karya para empu-empu terdahulu, untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pusaka dan di bidang peninggalan Adiluhung ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin apabila ada salah ucap, salah kata dan sesuatu yang mungkin kurang nyaman didengarkan, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada ilmu dan manfaat yang bisa diambil. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.